Pada tahun 1888, seorang lelaki merasa sungguh terkejut apabila melihat di dalam surat kabar mengatakan bahwa dia yang sebenarnya masih hidup telah dilaporkan melalui surat kabar bahwa telah meninggal. Namun yang lebih mengejutkan di dalam cerita itu, dia dikatakan seorang yang telah mencipta senjata yang baru untuk membunuh manusia, dan ciptaan senjata yang sungguh berkesan untuk memusnahkan. Saudara dan saudari, individu ini bernama Alfred Nobel, dan dialah orang pertama yang mencipta dinamit. Kita tahu dinamit itu digunakan untuk kerja-kerja pembinaan, untuk mengebom bukit-bukit batu yang sukar untuk dipecahkan. Dan akhirnya dinamit itu dijadikan sebagai salah satu senjata yang memusnahkan. Perkara itu telah memberi kesan yang sangat mendalam kepada Alfred Nobel, dan dia telah mengambil satu keputusan untuk mengusahakan perdamaian di dalam dunia. Dan kita tahu apabila seseorang itu dianugerahkan dengan anugerah Nobel keamanan, maka kita sadar bahwa dialah yang telah mengusahakan semuanya itu dari awal mula. Saudara dan saudari yang terkasih dalam Kristus, apabila kita melihat hidup kita sehari-hari, kita mungkin akan secara drastik mahu mengubah hala tuju hidup, ataupun secara drastik mahu melihat haluan hidup kita itu harus diubah disebabkan perkara-perkara tertentu yang kita hadapi, yang kita alami dalam hidup. Inilah yang terjadi kepada Alfred Nobel. Ciptaan dinamit itu telah mengubah hidupnya sendiri untuk mengusahakan pula perdamaian di kalangan manusia. Injil hari ini kita mendengar seorang wanita Samaria yang telah berjumpa dengan Yesus, dan di dalam pertemuan itu telah mengubah hidupnya. Dia telah kembali ke kampung halamannya dan mengusahakan sesuatu yang amat drastik di dalam kehidupannya, yaitu membawa perkabaran bahwa Yesus itu ada, Kristus itu ada. Dan di dalam pertemuan di sumur itu, dia melihat bagaimana Yesus telah memberikan suatu yang membuka hatinya untuk menyelami akan air yang hidup, yang bukan lagi hanya akan ditimba daripada perigi yang selalu didatanginya setiap hari, tetapi suatu air yang hidup di dalam kehidupan manusia yang berasal dari Tuhan. Sudah tentulah di dalam hidup kita, kita bertemu ataupun kita mengalami ataupun kita juga melihat pertemuan-pertemuan seperti ini di sepanjang kehidupan rohani kita, dan ada perkara-perkara yang akan membuatkan kita mengubah haluan cara hidup kita ke arah yang lebih
drastik untuk memilih perkara seperti yang dipilih oleh Alfred Nobel ataupun juga yang dipilih oleh wanita Samaria ini. Sudah tentulah apabila bertanya kepada kamu saudara dan saudari akan pengalaman-pengalaman hidup yang membuatkan kamu terus mengambil langkah yang lain, yang mengubah cara hidup kamu, yang mengubah hidup-hidup yang lama itu kepada cara hidup yang baru, sudah tentu harus dimulakan oleh suatu pertemuan yang membolehkan kita untuk benar-benar mau mencari jalan kehidupan yang lebih bermakna. Perjalanan orang-orang Israel keluar daripada Mesir yang kita dengar di dalam pewartaan yang pertama telah membuktikan sikap manusia itu. Apabila orang-orang Israel dituntun oleh Musa untuk keluar dari Mesir, mereka sudah tentulah berhadapan dengan suasana panas di gurun, keadaan-keadaan di mana mereka kekurangan makanan, situasi-situasi di mana mereka kekurangan air dan sebagainya, maka mereka mula bersungut-sungut. Mereka mengatakan lebih baik kami mati di Mesir, lebih baik kami mati di dalam keadaan diperhambakan, lebih baik kami mati menjadi orang-orang yang ditindas. Karena di Mesir itu, walaupun di dalam keadaan diperhambakan dan ditindas, kami masih boleh makan. Kami masih boleh hidup karena diberikan makanan. Mengapa engkau membawa kami keluar ke padang gurun ini dengan situasi keadaan yang begini, tanpa air dan sebagainya? Mereka bersungut-sungut dan mereka dikatakan di dalam pewartaan itu mencobai Allah. Jalan penyelamatan Allah untuk membawa umat Israel keluar dari Mesir tidak dapat dilihat oleh orang-orang Mesir sebagai suatu perjalanan yang akan membawa mereka ke tanah perjanjian yang dipimpin oleh Musa. Mereka mahukan sesuatu yang mahu dicapai dengan begitu mudah, dan akhirnya mereka telah menentang pekerjaan-pekerjaan Musa itu, ataupun juga mereka menentang dan mencobai Allah yang mahu membawa mereka untuk diselamatkan. Demikian juga di dalam kehidupan kita. Ada kalanya kita lupa untuk menghargai perkara-perkara baik, perkara-perkara yang dilakukan di dalam kehidupan kita masing-masing. Malah kita masih memilih untuk mau mencari perkara-perkara yang hanya memuaskan kehidupan diri kita semata-mata. Kalau orang Mesir bersungut-sungut dan menjadi marah karena keluar dari tanah Mesir, orang Israel itu marah dan bersungut-sungut karena mengalami situasi hidup yang perit di dalam perjalanan di padang pasir, maka mereka juga seperti kita jika kita benar-benar hanya memikirkan perkara yang sementara dan tidak memikirkan hala tuju hidup kita yang sebenar. Berapa ramai di kalangan kita, saudara dan saudari, melihat hidup kita yang lama itu sungguh bermakna dan sungguh berarti hanya semata-mata karena perkara-perkara kecil, perkara-perkara dunia yang sementara. Dan apabila kita dibawa untuk memikul salib perjalanan kita di padang gurun menuju kepada kehidupan yang dijanjikan Kristus, kita mulai mengalah. Dan apabila kita mengalah, akhirnya kita juga seperti orang-orang Israel ini, kita mencobai Tuhan Allah. Kita akan menentang Allah juga mungkin. Kita mengatakan, mengapa ini terjadi di dalam kehidupanku? Mengapa Allah itu memberikan
perkara-perkara ini, membenarkan perkara-perkara ini terjadi di dalam hidupku. Maka apa yang berlaku, saudara dan saudari? Kita lupa akan setiap penyelenggaraan dan berkat Allah kepada kita. Mungkin perkara-perkara kecil yang menyinggung perasaan kita, yang menyentuh hati kita, apabila tindakan-tindakan kita itu bertentangan dengan apa yang diajarkan oleh gereja, maka kita pun akan bersungut-sungut, maka kita pun akan komplain. Apabila ada perkara-perkara yang diperkatakan tentang harusnya kita mengikuti kehendak-kehendak aturan-aturan gereja, dan kita melakukan perkara yang berlainan, dan apabila kita ditegur, maka kita pun akan melarikan diri dan kita akan mahu meninggalkan komuniti gereja itu hanya karena kita merasa kita tersinggung. Itulah sebabnya, saudara dan saudari, pertemuan Yesus dengan perempuan Samaria itu merupakan suatu titik pertemuan yang harus kita alami di dalam kehidupan kita. Kita harus melihat apakah titik pertemuan kita dengan Yesus yang membawa air hidup yang kita miliki di dalam kehidupan kita. Dan setelah kita memilikinya itu, apakah pula tindakan kita untuk mahu membawa air hidup itu kepada orang lain? Sudah tentulah di dalam perjalanan musim Prapaskah ini, kita dituntut oleh pelbagai cara untuk melihat akan kehadiran kuasa Tuhan di dalam hidup kita, dan pada masa yang sama mahu mencari apakah tindakan-tindakan hidup pribadi kita yang membolehkan kita merasai air hidup yang diberikan oleh Kristus. Sudah tentulah banyak air-air lain yang memuaskan kehidupan kita, yang membolehkan kita mengecapi kehidupan dunia. Namun kita harus ada satu titik pertemuan dengan Yesus yang benar-benar meyakinkan kita bahwa kuasa Kristus itu hadir dan kuasa air hidup itu mengalir di dalam kehidupan kita dan juga mengalir di dalam kehidupan orang-orang lain. Hari ini kita akan menyaksikan saudara-saudari kita yang akan dibaptis pada malam Paskah nanti. Mereka akan mengikuti upacara tobat yang pertama. Dan di dalam upacara ini sudah tentulah mereka akan diterima untuk masuk. Ini adalah proses untuk diterima untuk masuk ke dalam komuniti Kristen kita. Dan pengalaman pribadi mereka di dalam perjalanan untuk menjadi komuniti Kristen bersama-sama dengan kita sudah pasti akan juga seperti yang dilalui oleh orang-orang Mesir dan juga apa yang dialami oleh perempuan Samaria ini. Pengalaman orang-orang Israel yang keluar dari Mesir merupakan suatu pengajaran bagi kita. Ada kalanya apabila kita dicabar dalam perjalanan hidup untuk mahu menjadi orang Kristen, apabila kita dicabar di dalam usaha kita untuk mahu dibaptis, maka mungkin kita akan bersungut-sungut, mungkin kita akan mengalah, mungkin kita akan mengatakan, hidup saya yang dahulu lebih baik daripada hidup yang sekarang. Karena kita tidak mengerti perjalanan di padang gurun itu harus dilalui sebelum kita benar-benar sampai ke tanah perjanjian. Pengalaman perempuan Samaria ini, pertemuannya dengan Yesus menjadi contoh pula kepada kita semua bahwa setiap pengalaman pribadi, setiap pengalaman akan kasih Yesus dalam apa bentuk pun yang dilahirkan di dalam kehidupan kita secara pribadi, di dalam keluarga, ataupun di dalam komuniti kita, haruslah disedari, haruslah dilihat. Apakah
berkat yang telah dimiliki kita itu, yang kita miliki itu, kita kongsikan kepada orang lain. Dan apakah pertemuan kita dengan Yesus sama ada di dalam kehidupan kita di dalam gereja, ataupun apapun perkara-perkara yang kita ikuti di dalam program kerohanian gereja, apakah perkara-perkara itu membolehkan kita untuk menyadari bahwa kita benar-benar telah merasai kasih Tuhan itu, ataupun kita masih lagi ragu-ragu melihat dari jauh sahaja bahwa perkara itu dimiliki oleh orang lain, tetapi kita masih bertahan di pihak kita untuk tidak bersama-sama mengecapi janji akan air yang menghidupkan di dalam kehidupan kita. Sudah tentulah saudara dan saudari, dua perkara ini membolehkan kita untuk merenung perjalanan iman kita pada masa Prapaskah. Mari kita lihat dan tanya kehidupan kita secara pribadi. Adakah di dalam hidupku saya sentiasa bersungut-sungut mencobai Tuhan Allah dan sentiasa mau meletakkan cobaan-cobaan di dalam kehidupan Kristianku itu sendiri seperti orang-orang Israel? Dan adakah cinta Tuhan yang saya miliki itu saya telah kabarkan, saya telah kongsikan kepada orang lain di dalam kehidupanku? Amin.